saudara-saudara, mengingat keadaan dunia yang saat ini saudara lihat semakin hari semakin menuju kepada ketidakpastian, saudara-saudara. Ya, di mana-mana kita dengar berita perang. Beberapa waktu lalu lagi saya dengar ada masalah ada kacau di mana Om? Sana Kang? Tonom. Ya, Tonom lagi kacau lagi. Oh. Siapa yang turun? Trump atau Donald Trump atau? Ya, saudara-saudara, kita lihat di mana-mana, aduh. Ini tahu muka mana orang ini. Tapi puji Tuhan orang masih aman-aman, saudara-saudara, itu semua karena pertolongan Tuhan, ya. Sebab itu mari di masa-masa ini, masa-masa penantian kita untuk kedatangan Tuhan, firman Tuhan bilang, ya, hendaklah pelitamu itu tetap menyala, ya. Pinggangmu tetap berikat. Artinya kita dalam keadaan pergumulan, kita dalam keadaan ada hubungan dengan Tuhan, ya. Sambil menanti-nanti kedatangan Tuhan yang kedua kali. Tadi lagu Maranatha, Tuhan datang. Bangun segera, siapkan dirimu, Tuhan mau datang, ya. Jadi ini jadi motivasi bagi kita semua. Puji Tuhan, mari kita buka firman Tuhan. Saya ambil di dalam kitab Wahyu. Saya jemput kita semua bangkit berdiri. Wahyu pasalnya yang ke-9. Wahyu pasal 9. Kita akan baca bersama-sama firman Tuhan. Ayat 13 sampai ayatnya yang ke-15. Nanti sebentar saya minta tolong. Ada yang bantu untuk buka terjemahan baru, ada yang membantu saya membaca dalam Alkitab terjemahan lama juga. Ya, kita baca bersama-sama di dalam Alkitab terjemahan lama, kemudian sama-sama membaca di dalam Alkitab terjemahan baru. Wahyu pasal 9, ayat yang ke-13 sampai ayat yang ke-15, sangkakala yang ke-6, kematian manusia. 1, 2, 3. Maka malaikat yang ke-6 itu pun meniup sangkakalanya. Lalu aku dengar suatu suara keluar dari keempat tanduk tempat persembahan emas yang di hadirat Allah itu. Mengatakan kepada malaikat yang ke-6 yang memegang sangkakala itu, lepaskanlah keempat malaikat yang terikat dekat sungai yang besar, yaitu sungai Ferat. Maka dilepaskanlah keempat malaikat yang memang sudah bersedia karena jam dan hari dan bulan dan tahun itu, supaya mereka itu membunuh sepertiga daripada segala manusia. Silakan baca Alkitab terjemahan baru. 1, 2, 3. Yang sama-sama saja yang punya terjemahan baru. 1, 2, 3. Iya, puji Tuhan. Silakan duduk, saudara. Mungkin yang menjadi banyak pertanyaan akhir-akhir ini, saudara, kita melihat keadaan yang terjadi gejolak di Timur Tengah. Ya, saudara-saudara, USS Abraham Lincoln sudah ada di perairan Hormuz, Teluk Persia, saudara-saudara. Dan kita tahu Teluk Persia itu adalah daerah Iran, ya, yang dulunya dikatakan Persia. Yang jadi pertanyaan saat ini, Pak Gembala, apakah ini semua jadi perang dunia ketiga? Ya. Perang dunia pertama terjadi di Eropa. Perang dunia kedua berkecamuk di 4 penjuru alam. Ya, ini perang dunia ketiga, Pak Gembala, apakah sudah mau terjadi? Nah, ini yang menjadi banyak pertanyaan kepada umat-umat Tuhan. Sebab itu, saudara-saudara, saya mau membagikan kepada saudara bagaimana sebenarnya perang dunia ketiga itu akan terjadi, saudara-saudara. Ya. Tuhan sudah bukakan kepada kita lewat wahyu pengajaran. Bagaimana perang-perang itu memang akan menjadi tanda untuk mendahului kedatangan Tuhan. Sebab itu saat ini saya mau mengajak saudara boleh memahami, mengerti, sehingga membuka paradigma kita berpikir bahwa segala sesuatu yang terjadi itu sudah di dalam kalendernya Tuhan. Ya, saudara-saudara, nah kitab Wahyu ini adalah kitab ke-66
sekaligus sebagai penutup semua perjanjian di dalam Alkitab, saudara-saudara. Wahyu pasal 1 ayat 1 dan ayat yang keempat. Kata firman Tuhan, kitab ini berasal daripada Allah, dianugerahkan kepada Tuhan Yesus Kristus. Kemudian lewat perantaran daripada malaikat pekabaran, yaitu malaikat Gabriel, disampaikan kepada Rasul Yohanes untuk diberikan kepada 7 jemaat yang ada di Asia Kecil dan kepada kita jemaat yang ada di akhir zaman. Karena apa, saudara-saudara? Di dalamnya berisi rahasia-rahasia yang sangat besar. Kitab ini terkenal dengan simbol-simbol yang penuh makna, saudara-saudara. Ada naga 7 kepala 10 tanduk. Ada perempuan yang bersalut dengan matahari, berdiri di atas bulan, bermahkotakan 12 bintang. Ada binatang yang keluar dari laut. Ada 7 sangkakala. Ada 7 bokor murka Allah. Dan apa arti daripada itu semua? Makanya untuk mengungkapkan simbol-simbol yang terdapat di dalam Alkitab, di dalam Wahyu ini, saudara-saudara, kata firman Tuhan Wahyu 17 ayat 9, diperlukan akal yang mengandung hikmat, saudara-saudara. Jadi kita tidak bisa menafsirkan semua ini hanya dengan akal-akal manusia. Ya. Apakah ketika nanti kita akan melihat ada naga di atas langit yang bermahkotakan 10 dan kepalanya 7, saudara-saudara? Apakah nanti kita akan melihat ada malaikat yang meniup sangkakala di langit? Ya. Itulah sebabnya mengapa firman Tuhan berkata, saudara butuh akal yang mengandung hikmat daripada Tuhan. Dan puji Tuhan lewat karunia-karunia yang mengajar, Tuhan buka kepada saya dan saudara lewat rahasianya. Bahkan di dalam kitab Wahyu ini, saudara-saudara, berisi penglihatan-penglihatan, berisi nubuatan-nubuatan, ya, tentang keadaan yang terjadi baik pada masa itu, tentang keadaan yang terjadi kepada 7 jemaat yang ada di Asia Kecil, yaitu jemaat Efesus, Smyrna, Pergamus, Tiatira, apalagi Sardis, Philadelphia, dan Laodikia. Dan juga berisi perkara-perkara yang akan terjadi di masa depan, saudara-saudara. Hal-hal yang menyangkut akhir zaman, kerajaan 1000 tahun masa damai, saudara-saudara. Penghakiman terakhir, aras putih. Bahkan saudara-saudara, bumi baru, langit baru, Yerusalem baru, penderitaan kekal, neraka kekal di dalam lautan api dan belerang. Semua diungkapkan di dalam kitab Wahyu ini. Makanya apa yang Tuhan perintahkan kepada Yohanes di dalam Wahyu pasal 1 ayat yang ke-19, Tuhan bilang, "Hei Yohanes, semua barang yang kau telah tampak, suratkanlah di dalam satu kitab." Apa yang engkau lihat, keadaan yang terjadi baik pada masa itu dan masa yang akan datang, suratkanlah di dalam satu kitab. Ya. Itulah sebabnya, saudara-saudara, nubuatan-nubuatan di dalam kitab ini harus menjadi perenungan bagi saya dan saudara, orang-orang yang ada di akhir zaman. Ya. Bagaimana seharusnya kita menyikapi keadaan yang terjadi di hari-hari yang terakhir ini, saudara-saudara. Kita harus hidup dalam keadaan suci sambil kita menantikan kedatangan Tuhan yang kedua kali. Karena saudara mau tidak mau, suka tidak suka, semua nubuatan, penglihatan-penglihatan dalam kitab Wahyu ini akan digenapi, saudara. Coba kita baca firman Tuhan di dalam 2 Petrus pasal 3, terjemahan baru, 2 Petrus pasal 3, ayat 10 sampai ayat yang ke-14. 2 Petrus 3 ayat yang ke-10. Tetapi hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Hari Tuhan itu akan tiba seperti pencuri. Pada hari itu langit akan lenyap. Dengan gemuruh yang dahsyat. Ya. Dan unsur-unsur dunia akan hangus di dalam nyala api. Dan bumi dan segala yang ada di atasnya akan hilang lenyap. Terus. Jadi jika segala sesuatu ini akan hancur secara demikian. Jadi kata firman Tuhan, kalau semua ini akan hancur secara demikian, betapa suci dan salehnya kamu harus hidup. Betapa suci dan salehnya saya dan saudara harus hidup. Terus.
Yaitu kamu yang menantikan dan mempercepat kedatangan hari Yaitu Allah. kamu yang menantikan dan mempercepat hari kedatangan Allah. Pada hari itu langit akan binasa dalam Hari api. itu kata firman Tuhan, langit segala anasir akan binasa dengan api. Dan unsur-unsur dunia akan hancur karena nyalanya. Unsur dunia akan hancur terus. Tetapi sesuai dengan janjinya, Tetapi sesuai dengan janji Tuhan. kita menantikan langit yang baru Kita sementara menantikan langit baru dan bumi yang dan baru, bumi yang baru. di mana terdapat Di kebenaran. mana terdapat kebenaran, ayat 14. Sebab itu saudara-saudaraku yang Sebab kekasih, itu, hai saudara-saudara kekasih, sambil menantikan semuanya ini, sambil saudara menantikan kedatangan Tuhan, semua akan tergenapi. kamu harus berusaha Kamu harus berusaha supaya kamu kedapatan tak bercacat supaya ketika hari itu tiba, kamu dalam keadaan tidak bercacat, dan tak bernoda di tidak hadapannya, bernoda, dalam perdamaian dan dengan dalam Dia. keadaan berdamai dengan Dia. Ya. Untuk menanti kedatangan Tuhan kedua kali, mari berusaha hidup dalam keadaan tidak berdosa dan tetap suci di hadapan Tuhan. Supaya apa, saudara-saudara? Supaya ketika Tuhan datang, kita dalam keadaan siap dan bertemu dengan Tuhan Yesus Kristus. Amin, saudara-saudara. Ya, kira-kira kalau Tuhan datang besok, siap, saudara-saudara? Apakah kita sudah hidup dalam keadaan tidak bercacat dan tidak bercelah di hadapan Tuhan? Apakah kita sudah setia mengiring Tuhan, saudara-saudara? Kedatangan Tuhan, Dia datang secara pribadi. Hai anak Adam, kembalilah engkau. Atau Dia datang secara universal dan akan dilihat oleh semua manusia. Pada waktu itu akan tampak tanda anak manusia di langit. Dan semua bangsa di bumi, kata firman Tuhan Matius 24 ayat 30-31, akan meratap. Ya. Sebab itu di hari-hari terakhir ini, mari persiapkan kehidupan kita baik-baik, saudara-saudara. Nah, saudara-saudara, khotbah kita, materi khotbah kita pada saat ini, di dalam Wahyu pasal 9, mulai dari ayat 13 sampai ayat yang ke-21, itu berisi nubuatan dan penglihatan tentang keadaan yang terjadi pada peniupan sangkakala yang keenam, saudara-saudara. Di sini ada gambar sangkakala, yang ada 7 sangkakala, malaikat yang bertiup, yang bersiap meniup 7 sangkakala. Dan khotbah kita ini adalah sangkakala keenam yang nanti akan terjadi pada meterai yang ke-7 pada zaman antikris. Dan saat ini posisi kita ada di penghujung meterai yang keempat. Kita sementara menantikan satu sabat yang terakhir, yaitu kegerakan besar dan zaman antikris, saudara. Ya. Nah, ketika malaikat yang keenam, ketika sangkakala yang keenam itu ditiup, saudara-saudara, terdengar suara daripada keempat tanduk mezbah emas di hadapan Allah itu. Perintahnya adalah apa? Melepaskan 4 malaikat yang terikat di sungai Ferat. Ini dia gambarnya, saudara-saudara. Ada sungai Efrat atau sungai Ferat dengan 4 malaikat yang sementara terbelenggu atau terikat di sungai Efrat, saudara-saudara. Ya. Keempat malaikat ini dipersiapkan khusus, kata firman Tuhan, bahwa jam, bahwa hari, bulan dan tahunnya telah ditentukan oleh Allah. Ya. Tugas mereka sangat mengerikan, saudara-saudara. Tugas mereka bukan main-main. Tugas mereka adalah membunuh 1/3 manusia yang ada di atas bumi. Ya. Perintah untuk membebaskan 4 malaikat yang terikat di sungai Ferat itu bukan arti kiasan, saudara-saudara. Itu bukan perumpamaan. Tetapi itu adalah keadaan nyata, yaitu sebuah pembebasan yang akan terjadi seperti apa yang difirmankan di dalam Alkitab. Sebab jam, hari, bulan, tahun sudah ditentukan Allah, saudara-saudara. Dan Yohanes sendiri menyaksikan apa yang terjadi ketika 4 malaikat yang terikat di sungai Ferat ini dilepaskan. Dia melihat pembantaian berskala global, saudara-saudara. 1/3 penduduk bumi harus mati. Ya.
ayat 15 itu memberitahu kepada kita yang dibunuh itu bukan binatang, saudara. Yang dibunuh adalah manusia. Ya. Penduduk di dunia saat ini berapa banyak? 8 miliar. Ya. Tahun 2050 diproyeksikan akan menjadi terjadi peningkatan tajam menjadi 9,7 miliar penduduk dunia, saudara-saudara. Ya. Jadi orang bulatkan saja 9 miliar penduduk dunia. Dan saudara bisa bayangkan, 1/3 penduduk dari 9 miliar itu harus mati. Berapa banyak dia? 3 miliar. Ya. Kira-kira saudara kalau ada di posisi itu, saudara-saudara, saudara melihat pembantaian 3 miliar penduduk bumi. Ya. Dan memang ini keadaan yang sudah ditentukan oleh Tuhan, saudara-saudara. Ya. Nubuatan dan penglihatan yang disaksikan oleh Yohanes, ini bukan narasi kuno, saudara-saudara. Ini bukan tentang hal-hal yang ketinggalan zaman, tetapi tentang perkara yang terjadi dan menjadi peringatan bagi saya dan saudara, orang-orang yang hidup di akhir zaman ini. Mungkin saudara-saudara, waktunya telah lebih dekat dari apa yang kita bayangkan, saudara-saudara. Ya. Karena apa? Apa yang telah ditentukan Tuhan pasti terjadi. Apa yang telah difirmankannya pasti akan digenapi, saudara-saudara. Ya. Yesaya pasal 55 ayat yang ke-11 firman Tuhan berkata bahwa firman yang keluar dari mulut Allah itu tidak akan kembali dengan sia-sia. Tetapi dia akan melaksanakan apa yang dikehendakinya dan berhasil dari apa yang disuruhkan kepadanya. Saudara tahu, Allah itu, bilangan pasalnya yang ke-23 ayat 19, dia bukan manusia. Dia kalau berjanji pasti dia akan menggenapi. Dia kalau berfirman pasti dia akan melakukannya. Dan mengucapkan firman, kata firman Tuhan di dalam bilangan itu, saudara-saudara, dia pasti akan menepatinya, saudara-saudara. Coba bantu saya dalam terjemahan baru, Yeskiel. Yeskiel pasal 12 ayat 25. Yeskiel 12 ayat 25. Yeskiel 12 ayat yang ke-25. Sebab aku Tuhan akan berfirman dan apa yang kufirmankan akan terjadi. Ya, aku Tuhan telah berfirman dan apa yang telah kufirmankan pasti terjadi. Dan firman itu tidak akan ditunda-tunda lagi. Firman tidak akan ditunda-tunda. Oh, tunggu Jo, nanti Jeniar bertobat baru kita genapi. Tunggu Jo Ewin sadar baru kita genapi. Enggak, saudara-saudara. Kalau firmannya sudah keluar, tidak akan ditunda-tunda lagi. Sebab pada masa hidupmu, hai kaum pemberontak. Iya, ya saudara-saudara. Firman Tuhan bilang Markus 13 ayat 31, langit bumi boleh lenyap, tapi perkataanku itu kekal. Nah, saudara-saudara, di dalam Wahyu, ayat pokok kita saat ini, ayat pasal 9, ayat 13 sampai ayat yang ke-15, ada 3 pertanyaan penting di sini, saudara-saudara. Jadi saya akan membahas ini pertanyaan demi pertanyaan. Siapa 4 malaikat yang terikat di sungai Ferat atau Efrat? Mungkinkah namanya Jeniar, Jeki, Ewin dan Anto atau Salomo? Bukan, saudara. Ya, Tuhan tidak ungkapkan namanya siapa, saudara. Ya. Tetapi yang jadi pertanyaan, siapa ini 4 malaikat yang terikat di sungai Efrat? Ya. Di seluruh Alkitab, kalau saudara baca dari Kejadian sampai kitab Wahyu, malaikat yang setia kepada Tuhan tidak pernah diikat, dibelenggu ataupun dipenjara, saudara. Ya. Fakta yang sebenarnya dari 4 malaikat yang terikat di sungai Ferat ini, yang terantai di sungai Efrat, adalah 4 malaikat yang bukan pembawa pesan terang dari sorga. Tetapi 4 malaikat ini adalah para malaikat yang telah jatuh dari hadirat Tuhan, karena mereka adalah malaikat yang telah dihasut oleh Lucifer, sehingga mereka menjadi malaikat yang jatuh. Dan akibat hasutan Lucifer ini, mereka telah jatuh ke dalam dosa yang amat berat, saudara-saudara. Di dalam Alkitab ada 3 macam kejatuhan. Kejatuhan pertama, Lucifer bersama dengan malaikat-malaikat yang dia hasut. Kejatuhan kedua, ketika malaikat-malaikat yang tidak mengindahkan derajatnya kawin dengan manusia di dalam Kejadian pasal 6
Dan kejatuhan ketiga di dalam Wahyu pasal 12, ketika naga atau Lucifer itu menyeret sepertiga bintang di langit ketika pada akhir zaman, saudara-saudara. Ya, itu saudara harus tahu tentang 3 macam kejatuhan malaikat. Nah, fakta yang sebenarnya bahwa para malaikat yang dirantai di 4 malaikat yang dirantai di Sungai Efrat ini adalah malaikat-malaikat yang telah jatuh. Rasul Petrus dalam suratannya telah memberikan kita referensi tentang hukuman bagi malaikat-malaikat yang telah jatuh dan berbuat dosa. Coba kita baca di dalam 2 Petrus 2 ayatnya yang keempat. 2 Petrus 2 ayat yang keempat. Karena jikalau malaikat tatkala berbuat dosa tiada disayangkan Allah, melainkan dibuangkannya ke dalam neraka dan ditahankannya di dalam gua gelap sehingga dijatuhkannya hukum. Iya, di dalam ayat ini saudara-saudara, kita bisa melihat dengan jelas bahwa ada kategori malaikat yang berdosa berat sehingga langsung dikurung. Tetapi ada malaikat yang jatuh tapi masih bebas beroperasi, saudara-saudara. Karena apa? Kalau semua malaikat yang jatuh dikurung, siapa penggoda, saudara-saudara? Ya. Jadi memang ada malaikat yang dosanya begitu berat di hadapan Tuhan, sehingga mau tidak mau mereka langsung dikurung, dibelenggu dan diikat di dalam gua kegelapan. Ya. Tetapi ada juga malaikat yang beridar-idar. Kata firman Tuhan di dalam Efesus pasal 2 ayat yang kedua dan Efesus pasal 6 ayat yang ke-12, Paulus memberikan petunjuk bahwa ternyata di angkasa ada satu kerajaan yang dikatakan penghulu-penghulu udara. Roh-roh jahat yang beroperasi di angkasa yang dikatakan sebagai kerajaan angkasa. Saudara-saudara, ya. Sedangkan para malaikat yang terbelenggu ini, mereka tidak bebas seperti malaikat yang jatuh lainnya yang sementara beroperasi saat ini. Oleh karena itu, 4 malaikat yang telah terbelenggu di Sungai Efrat yang disebutkan di dalam Wahyu 9 ayat 14 bukanlah malaikat pembawa terang, saudara-saudara. Tetapi mereka adalah malaikat yang telah terpenjara akibat pelanggaran yang begitu berat. Mereka itu bukan hanya memberontak kepada Allah. Tetapi kata firman Tuhan, mereka adalah malaikat-malaikat yang telah melewati batas-batas kekuasaan. Mereka adalah malaikat-malaikat yang tidak mengindahkan derajat mereka, saudara-saudara. Pernyataan ini ditegaskan di dalam kitab Yudas ayat 6 atau Yehuda. Coba baca. Terjemahan baru, terjemahan lama, silakan. Ya. Iya, malaikat-malaikat yang tidak taat pada batas-batas kekuasaan mereka. Mereka meninggalkan tempat kediaman mereka. Iya. Di dalam gelap hingga kepada hari hukuman yang besar. Hingga kepada hari penghukuman yang besar. Jadi saudara bisa lihat, ternyata ada malaikat yang melakukan kejahatan yang begitu dahsyat di hadapan Tuhan sehingga mereka dibelenggu dalam belenggu kekal. Siapa mereka? Malaikat-malaikat yang jatuh pada kejatuhan kedua, saudara-saudara. Apa yang terjadi pada kejatuhan kedua? Ketika anak-anak Allah atau para malaikat, mereka mengambil rupa manusia dan mereka datang menikah dengan anak-anak manusia. Coba baca firman Tuhan itu. Kejadian pasal 6. Kejadian pasal 6 ayat yang keempat. Ya. Maka pada zaman itu adalah beberapa orang tinggi besar dalam dunia. Dan kemudian daripada itu pun setelah anak-anak Allah bersetubuh dengan anak-anak perempuan manusia lalu beranak, maka inilah orang gagah dan orang yang termasyhur namanya pada zaman. Saya sudah pernah menyampaikan khotbah ini kepada saudara tahun lalu. Bagaimana malaikat-malaikat yang jatuh ini, kenapa mereka ingin menikahi anak-anak manusia? Apakah mereka gatal, saudara-saudara? Tidak, saudara-saudara. Maksud dari itu semua adalah untuk menggagalkan rencana Allah bahwa ada seorang bayi yang akan lahir dari benih perempuan dan akan memijak kepala ular itu. Jadi mereka merusak tatanan yang dibuat oleh Allah. Sehingga dosa mereka begitu berat di hadapan Tuhan. Saudara-saudara. Makanya mereka dibelenggu.
Nah inilah 4 malaikat yang terikat di sungai Efrat. Saudara-saudara. Jadi yang tanya-tanya, ini malaikat penghukuman Pak Gembala? Ini Michael P. anak buah? Bukan, saudara-saudara. Ya. Kemudian pertanyaan kedua, kenapa di sungai Efrat? Kenapa Tuhan so habis kuala? Kenapa bukan di Kuala Tompaso? Kenapa bukan di Kuala Palampa? Atau di Kuala Sawangan? Kenapa Tuhan harus di sungai Efrat? Ya. Sungai Efrat itu bukan tempat acak, saudara-saudara. Ya. Di dalam Alkitab, Efrat itu adalah batas tanah yang dijanjikan Allah kepada Abraham. Waktu Abraham dipanggil keluar dari negerinya Ur Kasdim, saudara-saudara. Kejadian pasal 13, ayat yang ke-14 sampai ayat yang ke-17. Apa yang Tuhan bilang kepada Abraham? Abraham, coba lihat, jalani tanah itu. Ukur dia dari bujur lintangnya, engkau ukur. Karena itu akan diberikan kepada benihmu. Dan di dalam Kejadian 15 ayat 18 sampai 21, disitulah ditentukan batas-batas perjanjian tanah itu, saudara-saudara. Ya, dalam perjanjian tersebut Tuhan memberikan batas wilayah, yaitu 2 sungai besar di timur tengah. Yang pertama, batas selatan atau batas barat, sungai besar yang ada di Mesir, atau yang kita kenal sebagai sungai Nil. Kemudian batas utara dan batas timur, sungai besar, yaitu sungai Efrat, saudara-saudara. Sebab itu kalau saudara lihat bendera Israel, ada lambang bintang Daud di tengah. Dan di ujung atas dan ujung bawah ada 2 gambar garis berwarna biru. Itu adalah lambang sungai Nil dan sungai Efrat, saudara-saudara. Itu adalah batas tanah yang dijanjikan Allah kepada nenek moyang orang Israel. Makanya sampai hari ini mereka berjuang keras untuk merebut tanah perjanjian itu, saudara-saudara. Ya. Sungai Efrat, saudara-saudara, bukan hanya sekedar batas geografis, ya, tetapi merupakan jantung daripada Mesopotamia itu, saudara-saudara. Saudara tahu Mesopotamia itu ada di mana? Ada di Timur Tengah, dan diidentifikasi bahwa Mesopotamia di dalamnya ada taman yang dulu disebut sebagai Taman Eden, saudara-saudara. Karena apa? Di Taman Eden ada 4 sungai yang mengalir. Pison, Gihon, Tigris, dan sungai Efrat, saudara-saudara. Itulah sebabnya mengapa tanah itu begitu subur. Sekalipun saudara lihat dari langit, oh Tuhan, ini tanah kering kerontang. Tapi pada kenyataannya hasil pertanian daripada orang Israel bukan cuma makan sendiri, tapi diekspor sampai ke luar negeri, saudara-saudara. Ya. Bahkan sepanjang sejarah, wilayah di sekitar Efrat telah menjadi pusat kerajaan-kerajaan paling perkasa di dunia kuno, saudara-saudara. Ya. Saudara tahu, daerah sekitar Efrat itu berdiri kerajaan-kerajaan besar yang pernah melawan Tuhan dan menawan serta melawan umat pilihan Tuhan. Siapa mereka? Kerajaan Babilonia itu ada di sekitaran sungai Efrat. Ya. Kerajaan Asyur, mereka ada di sungai Efrat. Kita tahu kerajaan Babilonia pernah menawan siapa? Kerajaan Yehuda dalam masa pemerintahan Raja Nebukadnezar. Kemudian kerajaan Asyur dengan kekuatan militer yang sangat ditakuti di dalam Alkitab. Saudara tahu kerajaan Asyur pernah menaklukkan kerajaan Israel Utara dengan ibu kota Samaria. Dan ketika mereka menawan itu sampai hari ini masih banyak yang belum pulang ke tanah perjanjian. Ya. Mereka menaklukkan kerajaan Israel Utara dan saudara tahu mereka juga hampir menaklukkan kerajaan Yehuda dipimpin oleh raja siapa? Sanherib. Saudara pernah dengar kisah tentang Sanherib dan Hizkia? Saya pernah khotbah tahun lalu, saudara-saudara. Ketika Yerusalem dikepung oleh Sanherib, saudara-saudara. Waktu itu terjadi ketakutan luar biasa bagi orang-orang Israel. Oh, kemudian orang-orang cuma berdiri di pagar tembok, kemudian haga-haga ke bawah mereka sudah dikepung di segala penjuru oleh kerajaan Asyur ini. Dan apa yang Hizkia lakukan? Dia cuma berlutut di hadapan Tuhan dan dia bawa tuh surat peringatan dari Raja Sanherib. Dan apa yang terjadi pada malam itu di dalam 2 Raja-Raja 19 ayat 35. Siapa yang berperang dengan orang Israel? Dengan orang Asyur? 1 malaikat, saudara. 1 malaikat membunuh 185.000
tentara Asyur. Satu malam tewas habis semua, saudara-saudara. Itulah sebabnya betapa pentingnya ini sungai Efrat ini. Ya. Bahkan saudara tahu kerajaan Persia, kerajaan Medi Parsi yang dipimpin oleh Kores Agung, itu juga ada di sekitaran sungai Efrat yang pernah menaklukkan Babel, saudara-saudara. Ya. Jadi secara historis, Efrat ini, saudara-saudara, ini menjadi benteng alami. Ya. Membagi antara batas kekuatan barat dan batas kekuatan timur. Ya. Sungai Efrat juga sebagai jalur invasi. Saudara tahu jalur invasi? Jalur untuk mereka berperang. Sebagian musuh besar daripada bangsa Israel, yaitu Babel dan Asyur, itu datang dari arah sungai Efrat, saudara-saudara. Sungai Efrat. Bahkan secara spiritual, Efrat itu adalah batas antara kerajaan terang dan kerajaan kegelapan, saudara-saudara. Itu dalam pandangan spiritual. Itulah sebabnya coba orang lihat, kita sebagai orang-orang Israel rohani, kita sama seperti orang Israel jasmani, ya. Kita diserang dengan segala kemanisan-kemanisan dunia lewat Mesir. Bahkan kita diserang lewat saudara-saudara, tawaran-tawaran dosa daripada kuasa kegelapan, sama halnya seperti Asyur dan Babilonia, saudara-saudara. Ya. Karena kita dihimpit dengan perkara-perkara ini. Makanya bukan suatu kebetulan kenapa 4 malaikat yang terbelenggu itu dibelenggu di sungai Efrat, saudara-saudara. Karena sungai Efrat merupakan tempat terjadinya perang-perang secara spiritual, saudara-saudara. Ya. Kita ingat Alkitab pernah mencatat peperangan spiritual. Ya. Saudara tahu peperangan kita, Paulus bilang bukan hanya melawan darah dan daging, tapi melawan penguasa-penguasa yang ada di udara. Paulus, kok berani berkata demikian? Ada ayat sokongannya enggak Paulus? Ada, saudara-saudara. Daniel pasal 10 ayat yang ke-13. Coba kita baca firman Tuhan. Daniel 10 ayat yang ke-13. Tetapi penghulu kerajaan Farsi itu adalah berdiri merintangi aku 21 hari lamanya. Maka sesungguhnya Mikael, seorang daripada segala penghulu yang terbesar itu, sudah membantu aku, tetapi aku tinggal begitu lama serta dengan raja-raja Farsi. Iya, saudara, di ayat ini, kalau saudara baca firman Tuhan, kalau saudara cuma selidiki dengan huruf, apa ini raja-raja Farsi? Ya. Ternyata di situ menceritakan tentang kisah peperangan secara spiritual, saudara-saudara. Ya. Saat malaikat Gabriel sebagai malaikat pekabaran ingin datang menyampaikan wahyu kepada Daniel, yaitu tentang keadaan yang terjadi kepada bangsanya, malaikat Gabriel adalah malaikat nomor 3 di sorga. Dia adalah malaikat pengwahyuan. Dia bertugas untuk menyampaikan pesan Allah kepada manusia. Sama seperti dia menyampaikan pesan kepada Sakaria. Sama seperti dia menyampaikan pesan kepada siapa? Maria, bahwa hari ini akan lahir bagimu. Bahkan datang pesan kepada gembala-gembala. Dia datang memberi pesan kepada siapa lagi? Kepada Yohanes, saudara-saudara. Itu malaikat pekabaran, malaikat nomor 3, saudara-saudara. Dia datang untuk menyampaikan wahyu kepada Daniel. Tetapi kata firman Tuhan, wahyu itu tertahan sampai 21 hari. Kenapa wahyu itu tidak sampai kepada Daniel? Karena pada waktu itu ada penghulu Persia yang menahan malaikat Gabriel. Saya mau tanya kepada saudara, adakah satu orang raja yang mampu menahan satu malaikat? Ya. Sehebat-hebatnya Donald Trump, dia tidak mampu menahan satu malaikat, saudara. Tetapi kenapa dikatakan penghulu Persia? Karena pada waktu itu yang menguasai Persia adalah malaikat yang jatuh, saudara-saudara. Roh Lucifer ada pada raja-raja Persia pada waktu itu. Makanya kenapa waktu itu Gabriel tidak bisa berbuat apa-apa? Karena apa? Dia malaikat nomor 3 di sorga, saudara-saudara. Makanya dia datang bantuan dari sorga. Siapa dia? Mikael, sang penghulu terbesar. Siapa Mikael? Mikael adalah malaikat nomor 1 di sorga sebagai panglima perang bala tentara Allah. Makanya ketika penghulu itu datang, barulah wahyu itu bisa sampai kepada Daniel. Ya, inilah yang dinamakan peperangan secara spiritual. Dan itu terjadi di mana, saudara-saudara? Terjadi di sungai Tigris.
Tadi Pak Gembala bilang sungai Efrat, sekarang sungai Tigris. Saudara, sungai Efrat dan sungai Tigris itu berdampingan. Saudara. Mereka punya satu muara yang sama. Ya. Muara mereka ada di sungai Arat. Kemudian itu sungai itu menuju ke Teluk Persia. Dan disitulah terdapat kerajaan-kerajaan yang pernah melawan Tuhan. Sama seperti Asyur, Persia, dan Babilonia. Saudara-saudara. Kerajaan-kerajaan inilah yang dikuasai oleh para malaikat yang jatuh. Itulah sebabnya mengapa sungai Efrat menjadi tempat peperangan secara spiritual. Itulah tempat kenapa Tuhan pilih itu sungai Efrat, saudara-saudara. Itu pertanyaan kedua sudah terjawab. Kenapa harus di sungai Efrat? Dan pertanyaan yang ketiga, apa maksud dari nubuatan dan penglihatan tentang sangkakala yang keenam ini? Apakah sangkakala keenam ini Pak Gembala hanya menceritakan kisah kuno tentang peperangan bangsa-bangsa yang sudah tidak ada lagi? Seperti Persia, Asyur, dan Babilonia. Ya. Nubuatan ini, saudara-saudara, adalah salah satu malapetaka hebat yang akan menimpa manusia di penghujung akhir zaman. Penglihatan yang Rasul Yohanes lihat di Pulau Patmos ini, saya katakan tadi, ini bukan sekedar gambaran atau kisah simbolis saja, saudara-saudara. Tapi penglihatan ini mengandung nubuatan yang tidak terbantahkan. Karena perkara ini adalah bagian daripada rencana Allah yang semakin menggenapi, yang semakin mendekati penggenapannya. Saudara-saudara. 4 malaikat yang terikat di sungai Efrat itu sama seperti para malaikat-malaikat yang menguasai Babel, Asyur, Media, Parsi di zaman kuno yang melawan Tuhan. Jadi 4 malaikat ini, saudara-saudara, adalah 4 malaikat yang menguasai 4 negara adidaya yang ada di dunia ini. 4 negara adikuasa yang mempunyai kekuatan nuklir yang paling hebat, saudara-saudara. Siapa mereka? 2 pemimpin besar bagian bumi bagian barat, yaitu Amerika Serikat dan Inggris, saudara-saudara. Itu yang dikatakan Anglo-Saxon, saudara-saudara. Bagaimana mereka ada 8 pemimpin dunia. Ada Mesir, Asyur, Babilonia, Media Parsi, Greek atau Yunani, kemudian Romawi Raya, Anglo-Saxon, dan Antikristus. Itu ada rahasianya sendiri. Nanti waktu ke depan kita akan bahas soal itu, saudara-saudara. Jadi 2 pemimpin belahan dunia bagian barat, yaitu Amerika dan Inggris yang mewakili 2 malaikat yang terikat ini. Kemudian 2 pemimpin besar dunia bagian timur. Siapa mereka? Ada 2 negara nuklir adidaya yang luar biasa di bagian timur, yaitu Rusia dan Tiongkok, saudara-saudara. Ya. Atau Republik Rakyat Cina. Ya. Sungai Efrat itu menunjuk batas antara blok barat dan blok timur, saudara-saudara. Yang mempunyai 2 paham yang berbeda, yaitu paham kapitalis dan paham komunis. Yang masing-masing paham ini bertolak belakang, saudara-saudara. Ya. Paham kapitalis dan paham komunis ini sangat mempengaruhi negara-negara yang ada di dunia. Akibatnya apa, saudara-saudara? Kalau mereka bergejolak, politik bergejolak, pertahanan bergejolak, ekonomi bergejolak akibat dari 4 negara ini. Sekarang penguasa nomor 1 ekonomi dunia ada di mana? Cina, saudara-saudara. Semua diciptakan di Cina. Makanya Nuh bilang 6 hari penciptaan, sisanya dibuat di Cina. Made in China. iPhone saudara petangan dari mana itu? Pengana, desa. iPhone pengana petangan dari mana? Dari Amerika. Made in China itu sayang. Ini negara-negara superpower, saudara-saudara. Dan negara-negara inilah, 4 negara adidaya inilah yang akan memicu terjadinya perang dunia ketiga. Dan perang dunia ketiga itu jadi di mana? Bukan jadi sekarang, saudara-saudara. Tapi jadi di sangkakala yang ke-6 pada meterai yang ke-7, yaitu di zaman Antikris, saudara. Jam, hari, bulan, tahun Tuhan sudah tetapkan. Dan bila 4 malaikat ini dilepaskan,
dia akan mengendalikan 4 negara adidaya ini secara penuh. Maka disitulah kita akan melihat pembantaian secara global akan terjadi. 1/3 penduduk bumi akan mati pada perang dunia ketiga. Saudara-saudara. Ya. Dalam pengungkapan kitab Wahyu, perang dunia ketiga ini akan berlangsung selama 6 bulan. Dan tempat berlangsungnya perang dunia ketiga ada di Timur Tengah, saudara-saudara. Jadi saudara aman di Indonesia. Ya. Aduh, enggak mau pecah perang dunia di sini. Tapi ingat, ini bukan perang Teluk, ini bukan perang Timur Tengah, tapi perang dunia. Kecuali Indonesia tidak ada di dunia ini, tidak akan terdampak. Ya, saudara. Sebab itu kita sudah melihat persiapan-persiapannya. Ya. Kapal-kapal perang, armada-armada tempur yang besar dari Amerika Serikat saat ini sudah berada di apa? Samudra Hindia. Mereka sudah bersiap-siap di perairan apa? Selat Hormuz dan Teluk Persia, saudara-saudara. Makanya ibu-ibu jaga buka berita. Toh, bapak-bapak jaga buka berita. Jangan kurang bola. Toh, jangan kurang MotoGP terus. Toh, jangan cuma game mabar terus. Jaga buka berita, jangan cuma gosip terus. Jangan kurang tuh ambil kacamatanya mama apa tuh? Mama tuh yang logika ada tuh itu. Robi itu tuh. Semua tahu tuh cerita itu. Tuh. Yang logika dong. 1 + 1 2. 11 × 11. Tuh, ada kan tuh itu yang so heboh di TikTok. Pasti ibu-ibu muda tahu itu. Jangan cuma itu, saudara-saudara. Ya. Tapi saudara juga buka mata, lihat berita, keadaan yang terjadi. Emas naik gila-gila. Toh, turun lagi gila-gila, saudara-saudara. Kita lihat yang terjadi akhir-akhir ini. Bagaimana Amerika begitu mendominasi, mengendalikan ekonomi dunia. Ya. Senjata-senjata modern telah disiapkan untuk peperangan ini. Jam, hari, bulan, tahun sudah ditentukan. Bukan ditentukan oleh Donald Trump, tapi ditentukan oleh sang penguasa langit dan bumi. Jadi dia bilang, KG semua pica perang dunia ini. Tiap lihat berita, Pak Gembala Pestatus, kapal perang terus. KG semua pica perang dunia. Belum. Kenapa? Karena kita masih menunggu setengah sabat yang pertama. Apa itu setengah sabat yang pertama? Kegerakan besar. Yang akan membawa gereja Tuhan disempurnakan tubuh, jiwa, dan roh. 980 hari masa-masa penyempurnaan gereja. Dan ketika masuk pada hari 980, gereja Tuhan menjadi sempurna tubuh, jiwa, dan roh. Kemudian setelah itu masuk meterai kelima, 280 hari adalah masa mengandung. Disinilah pemberitaan firman Tuhan berhenti. Tidak ada lagi pekabaran. Tidak ada lagi ibadah-ibadah. Dan kata firman Tuhan Amos 8 ayat 11. Bahwa orang-orang akan beridar-idar dari utara ke selatan. Datang untuk mencari firman. Tapi mereka tidak akan menemukan firman itu. Kemudian setelah masuk meterai kelima. Selesai meterai kelima. Masuk pada meterai yang keenam. Apa yang terjadi pada meterai keenam? Meterai keenam adalah masa persiapan keangkatan gereja Tuhan. Itu berlaku selama 3 hari. Dan di penghujung meterai yang keenam itu hari ketiga. Terjadi penyingkiran gereja Tuhan di atas awan-awan yang permai. Untuk bertemu dengan Tuhan Yesus Kristus. Barulah masa itu masuk zaman antikris. Saudara-saudara. Ya. Barulah nanti sangkakala ke-6 ditiup. Perang dunia itu pecah. Ya. Dan ketika perang dunia ketiga itu pecah. 6 bulan saudara-saudara. Selesai daripada itu. Apa yang terjadi? Dunia kacau balau. Ini bukan angka peda, saudara-saudara. Perang dunia ketiga bukan perang angka peda, angka samurai sama dengan Bolmong sana, sama dengan Dumoga. Enggak. Perang apa? Nuklir, saudara-saudara. Skenarionya apa? 1 kali Trump pencet, salah tindih, saudara-saudara. Mungkin dia mau tindih, mau panggil DP anggota sekretaris, DP tindih itu nuklir. 1 saja nuklir menyala, satelit langsung aktif, melihat dengan infrared bahwa sudah ada nuklir yang terbang, semua nuklir di dunia. Mungkin setelah mau serang tuh Iran, tapi kan nuklir bukan cuma langsung
Iran, dia keluar di angkasa, dia belok begini, turun ke Iran. Enggak, dia harus lewati negara-negara. Dia lewat di atas apa? Rusia. Kong Rusia suka ketakutan. Kaget dia mau datang sini. Tindis leh, abu kalau abu. Saudara, satu nuklir, satu Sulawesi Utara ini tenggelam. Saudara. Ya. Sedangkan negara nuklir terbanyak itu Rusia, nomor 2 Amerika, baru Cina, baru Iran. Kira-kira kalau baku kipas di nuklir, mau dah sisa lihat orang ini. Saudara. Sebab itu makanya firman Tuhan bilang, sepertiga penduduk bumi akan mati pada perang dunia yang ketiga ini. Ya. Makanya ketika semua rusak, bumi dalam keadaan kacau, habis sangkakala ke-6, masuklah sangkakala yang ke-7. Dan saudara tahu apa yang terjadi pada sangkakala ke-7? Ketika bumi gonjang kancing, hancur, kacau balau, maka dunia membutuhkan pemimpin yang mampu memulihkan keadaan. Pemimpin yang mampu menjaga stabilitas keamanan, mengembalikan keseimbangan dunia. Maka masuklah yang namanya New World Order. Saudara tahu apa itu New World Order? Tatanan dunia baru. Saudara, pernah dengar istilah tatanan dunia baru? Tatanan dunia baru itu bukan cuma sekedar konspirasi, tapi itu adalah fakta firman Tuhan. Saudara, ya. Tatanan dunia baru itu masuk pada sangkakala yang ke-7, yaitu masa jaya daripada antikris itu. Ya. Antikris akan datang sebagai pemimpin dunia baru. Dia akan membawa keamanan, dia akan membawa kedamaian yang semu. Dan dia akan membawa stabilitas ekonomi yang luar biasa. Makanya Tuhan ungkapkan di dalam rahasia. Ketika masuk masa jaya antikris, ada yang namanya Babel ekonomi. Saudara tahu Babel ekonomi itu apa? Satu mata uang digital. Tidak ada lagi dolar, pound sterling, euro, rupiah. Tidak ada lagi. Yang ada hanya satu mata uang digital. Apa yang ada di tangan saudara? Kebanyakan dari kita, saudara-saudara. Kalau saudara ke Cina, manja ke Cina tuh hari, mesti banyak tunai. So kebanyakan pakai apa? Kiris toh, pakai scan, saudara-saudara. Di sana mata uang tunai tidak berlaku lagi, saudara-saudara. Toh, orang masih kasih tunai-tunai 2.000. Berikut-berikut gereja, nanti di gereja Sundal, so pakai kiris di sini. Scan. Ala dia cuma kasih 2.000 ini. Haleluya. Waktu itu, saudara-saudara, pada masa jaya antikris, satu mata uang digital. Itu yang disebut sebagai Babel ekonomi. Kemudian yang kedua, Babel politik. Apa itu Babel politik, Pak Gembala? Babel politik adalah penghapusan kedaulatan negara-negara sehingga dunia ini hanya menghasilkan satu pemimpin, satu komando, yaitu antikristus. Ya. Kemudian yang ketiga adalah Babel agama. Hanya satu agama di dunia, tidak ada lagi Muslim, tidak ada lagi Kristen, tidak ada lagi Hindu, tidak ada lagi Buddha. Hanya satu agama di dunia, yaitu gereja Sundal. Ya. Wahyu pasal 17 ayat 18 dan Wahyu 18 ayat 13. Coba kita baca firman Tuhan. Ya. Wahyu 17 ayat yang ke-18. Adapun perempuan yang engkau tampak, itulah negeri besar yang memerintah segala raja-raja di bumi. Jadi Babel agama terjadi pada waktu itu, yaitu gereja Sundal, perempuan Sundal yang akan memerintah raja-raja di bumi. Terus 18 ayat 13. Ayat yang ke-13. Ayat 3. Karena segala bangsa sudah mabuk dengan air anggur Sundal itu, yang menaikkan nafsu zinahnya, dan segala raja di bumi pun berzinahlah dengan dia, dan segala saudagar di bumi ini pun makin kaya dari sebab tersangat limpah kemewahannya. Ya, sudah. Ini penggenapan firman Tuhan yang pasti akan terjadi. Akan ada yang namanya perempuan Sundal atau gereja Sundal. Yang akan menguasai raja-raja dunia atau pemimpin-pemimpin dunia pada waktu itu.
dan mereka akan bersundal dengan gereja ini. Artinya akan hanya ada satu agama di dunia. Dan di masa jaya inilah akan berlaku, saudara-saudara, Wahyu 13 ayat 8 bagian A dan ayatnya yang ke-16 sampai 18. Coba bantu saya baca firman Tuhan. Wahyu 13 ayat 8 bagian A. Ini yang akan berlaku pada masa jaya antikris. Wahyu 13 ayat 8 bagian A. Ya. Maka sekalian yang diam di bumi ini Maka sekalian yang diam di bumi yang tertinggal pada zaman antikris akan menyembah Dia. akan menyembah satu pemimpin itu, yaitu antikristus. 16 sampai 18. Ayat 16. Dan ia membuat sekalian orang, Dia akan membuat sekalian orang yang menyembah Dia, kecil besar, baik anak-anak sampai orang dewasa, kaya miskin, orang kaya atau orang miskin, merdeka atau hamba, orang merdeka atau hamba, supaya semuanya itu diberi suatu tanda semua akan diberi satu tanda, di tangan baik di kanannya tangan kanan atau di atau dahinya, di dahinya. dan seorang pun tiada boleh berjual beli, Orang tidak bisa berjual beli, artinya ekonomi telah dikuasai. Dan akses satu-satunya adalah apa? melainkan orang yang ada padanya tanda itu, Tapi kalau ada tanda itu, yaitu nama binatang yaitu itu, nama binatang itu antikris, atau angka bilangan huruf atau namanya itu, angka bilangan huruf angkanya itu, maka inilah hikmat. ya, Biarlah orang yang mengerti menghitung bilangan angka binatang itu, karena itulah bilangan angka manusia. Adapun jumlahnya itu adapun jumlah angka atau tanda yang diberikan kepada orang-orang yang ada di zaman antikris adalah 666. 666. Makanya coba tolong lihat tanda 66 ada di mana-mana, saudara-saudara. Artinya apa? Penggenapan sudah semakin hari semakin dekat, saudara-saudara. Sebab itu, saudara, mari di masa-masa penantian, masa-masa persiapan ini, jangan sampai saudara gagal fokus. Kalau saudara kejar harta dunia, pada suatu saat harta dunia akan dikuasai oleh satu orang saja, ya, yaitu antikristus itu. Ya. Jangan sampai kita gagal pada tujuan akhir, gagal disempurnakan untuk disingkirkan di awan-awan jauh daripada mata ular. Wahyu pasal 12 ayat 6 dan ayat yang ke-14. Saat ini yang jadi pertanyaan, saudara, tingkat iman kita sudah ada di mana? Ya. Pengiringan kesetiaan kita kepada Tuhan sudah sampai di mana? Karena untuk masuk masa itu, saudara, begitu berat. Apalagi sebelum sangkakala kelima, ada sangkakala keenam, ada sangkakala kelima. Apa yang terjadi di sangkakala kelima? Wahyu pasal 9 ayat 4, 5 dan 6. Di situ akan tidak ada kematian selama 5 bulan. 150 hari tanpa kematian. Itu yang disebut sebagai siksa manusia. Orang akan dicungkel biji mata, gunting lidah, disiram aspal, digoreng, ditindis dengan stombal, dibuang di tengah-tengah laut. Tapi tidak akan ada kematian. Kalau saudara mau sampai situ, ya mau bikin apa lagi? Sebab itu di masa-masa ini, mari ukur imanmu, imanku sudah sampai di mana. Ya. Jangan cuma bilang, dengan iman. Masuk di zaman antikris, kau dengan imanmu kau hadapi semua. Ku hadapi, dapat iris di kaki. Semua. Dapat cabut di kuku, apalagi ibu itik kuku itu bangkira, cabut di kuku. Tak, dengan iman. Dapat cukil biji mata, apa itu bapak-bapak pematu mata-mata keranjang menjadi-jadi. Ini boleh lihat rok pendek sedikit. Cungkil di mata. Semua berlalu. Oh kasihan saudara. 5 bulan tidak ada kematian. Sedangkan baru pergumulan sedikit saja saudara sudah mengeluh kepada Tuhan. Apalagi masuk masa ini. Dapat tanya, mana mau ikut kita atau ikut Yesus, ikut Kristus. Oh kita ikut Kristus. Potong lagi. Nyandak mati, tak sambung ulang. Cepat sangkal Kristus supaya engkau akan bebas. Aku tetap ikut Kristus. Potong lagi, tak sambung ulang.
Memang firman bilang tidak ada kematian, saudara-saudara. Ya. Sebab itu saudara, hari-hari ini buka matamu, saudara-saudara. Mari kembali setia kepada Tuhan. Ukur iman, tingkat imanku sudah sampai di mana. Masuk pada 7 tingkatan iman, saudara-saudara. Wahyu pasal yang ke-11, ayat 1-2. Coba baca sebagai ayat-ayat terakhir. Wahyu 11 ayat yang pertama. Maka diberikan kepadaku sejenis bulu pengukur Diberikan kepada Yohanes sejenis bulu pengukur. yang seperti tongkat rupanya. Seperti tongkat rupanya. Dengan katanya, bangkitlah Bangkitlah hai Yohanes. dan ukurlah bait Allah Ukur bait Allah. dan tempat korban Dan tempat korban. dan segala orang yang Dan sembahyang di dalamnya semua itu. yang sembahyang di dalam bait Allah itu. Dan biarkanlah Tetapi Yohanes, halaman yang di luar bait Allah itu kecualikan halaman yang di luar bait Allah itu. jangan diukur dia, Jangan diukur dia. karena sudah diberikan kepada orang kafir Karena halaman itu sudah diberikan kepada orang kafir. dan negeri yang kudus itu Dan tempat kudus itu akan dipijaknya akan dipijaknya 42 bulan 42 lamanya. bulan lamanya. 42 bulan ketika halaman itu dipijak, kalau kita ukur di dalam peta zaman, 42 bulan sama dengan 3,5 tahun, sama dengan 1260 hari, sama dengan keadaan zaman antikris. Masa kerajaan antikris berlaku 42 bulan, berlaku 1260 hari, berlaku 3,5 tahun. Jadi kenapa halaman itu dipijak-pijak? Kita tahu 1 Korintus 3:16, tidak tahukah kamu adalah rumah Allah dan roh Allah diam di dalam kamu. Kita adalah bait Allah itu. Tetapi ingat, kalau iman kita baru sampai di halaman, setinggi-tingginya diukur pada 7 tingkatan iman, baru sampai kepada baptisan air, tidak akan masuk pada keangkatan gereja, tapi tembus zaman antikris dan akan dipijak-pijak selama 42 bulan, 3,5 tahun. Sebab itu kenapa selalu saya katakan kepada saudara, berjuang untuk memiliki Roh Kudus itu. Karena apa? Roh Kudus itu sebagai tanda kedua sayap burung nasar yang besar yang akan membawa gereja Tuhan disingkirkan di awan-awan, jauh dari mata ular itu. Sebab itu saudara, ingat baik-baik firman Tuhan ini. Firman akan digenapi. Coba baca Wahyu 22 ayat yang ke-9. Ya. Wahyu 22 ayatnya yang ke-9. Oh, 22 atau 21 kan? Ayatnya yang ke-10 maksud saya. Ya. Wahyu 22 ayat yang ke-10. Lalu katanya kepadaku, Katanya kepada Yohanes, janganlah engkau meteraikan segala perkataan "Hei nubuat Yohanes, semua rahasia dalam kitab Wahyu janganlah engkau meteraikan, jangan lagi engkau sembunyikan. di dalam kitab ini, Ya. karena masanya sudah Karena dekat." masanya sudah dekat. Saudara-saudara. Masa penggenapan firman Tuhan sudah dekat. Itulah sebabnya saudara-saudara, Yesaya pasal 55 ayat 6, carilah Tuhan selagi dia berkenan. Berdoalah kepadanya selagi dia dekat, saudara-saudara. Itulah kebenaran firman Tuhan bagi kita semua. Kita tunduk kepala sejenak, kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Tanam teguhkan meteraikan firman-Mu dalam hati kami